Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Fikri dengan NIM K1E021033 dari Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai isu lingkungan berkaitan dengan pencemaran udara. Tentunya tidak asing lagi di telinga kita apa itu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah peristiwa masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam lapisan udara yang dapat mengakibatkan turunnya kualitas udara di lingkungan. Polutan merupakan suatu bahan atau zat yang memiliki kadar melebihi ambang batas pada waktu yang tidak tepat sehingga menjadi bahan pencemar lingkungan. Perlu kita ketahui bersama bahwa faktor yang menyebabkan pencemaran udara adalah dari aktivitas manusia melalui berbagai kegiatannya seperti asap kendaraan bermotor atau mobil, dan paling dominan yang menghasilkan udara tercemar. Selain itu ada juga asap pembakaran sampah, kegiatan pabrik industri maupun pertambangan, bahkan kegiatan rumah tangga dapat menghasilkan pencemaran udara. Selain itu ada juga faktor alam seperti letusan gunung berapi, di mana letusan gunung berapi menghasilkan abu vulkanik dan berbagai partikel atau gas yang sifatnya mencemari lingkungan. Dampak yang terjadi pada adanya pencemaran lingkungan adalah yang pertama, kesehatan. Polusi udara bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan, asma, penyakit stroke, dan infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Selanjutnya dampak pada kehidupan sosial, di mana seseorang cenderung mengurangi aktivitas mereka di luar rumah agar terhindar dari polusi udara sehingga dapat mempengaruhi produktivitas seseorang. Sedangkan dampaknya pada tumbuhan dan hewan dapat mengakibatkan gejala paralisis sistem saraf dan konvolusi pada hewan. Sedangkan pada tumbuhan berdampak pada kerusakan morfologis dan fisiologis tumbuhan. Dampak paling mengerikan dari pencemaran udara yaitu dapat memicu terjadinya pemanasan global, di mana polusi udara menyebabkan suhu bumi meningkat. Bisa dibayangkan bukan teman-teman sekalian, satu kendaraan bermotor saja mampu mengemisikan gas yang mengandung panas sekian derajat, apalagi jika jumlah kendaraan tersebut terus bertambah dan berlipat ganda. Saya ambil contoh di Kota Mataram. Dari data ini, di mana indeks kualitas udara di Kota Mataram menyentuh angka 64 atau masih pada level sedang. Namun seiring bertambahnya waktu, angka tersebut akan terus meningkat. Sementara di satu sisi, ruang terbuka hijau di Kota Mataram ini yang diharapkan bisa menyerap karbon dioksida atau CO2 semakin berkurang karena beralih fungsi untuk digunakan sebagai pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan yang cukup besar. Solusi dan upaya penanggulangan pencemaran udara dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan berjalan kaki dan bersepeda. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum. Yang ketiga, tidak melakukan pembakaran hutan dan sampah secara sembarangan. Yang keempat, menghemat listrik. Yang terakhir yaitu dengan menanam pohon. Ya, sekian dari penjelasan yang saya sampaikan mengenai isu lingkungan tentang pencemaran udara. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.